Shalom. Selamat bertemu kembali dengan Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam masa PPKM darurat saat ini, alangkah indahnya kita boleh mendengarkan sabdanya untuk kita renungkan dan juga untuk kita taati dan kita laksanakan dalam hidup kita hari lepas sehari. Tetapi sebelum mendengarkan sabdanya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, dan perasaan dan seluruh hidup saudara saat ini. Amin. Firman Tuhan bagi kita minggu ini diambil dari Yeremia pasal yang ke-22 ayat 1 sampai 9 dan bahan bacaan Matius 23 ayat 23 sampai ayat 28 dengan tema lakukanlah keadilan dan kebenaran. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, sekiranya ditanyakan kepada setiap kita, sudah adilkah kita dalam membagi sesuatu kepada anak-anak kita di rumah? Apakah kita sudah benar-benar adil dalam memutuskan seseorang dinyatakan bersalah atau tidak? Sebab kalau kita sudah adil dalam memutuskan sesuatu, pastilah kita telah berlandaskan kebenaran yang sesungguhnya. Kalau kita tidak benar, pasti kita tidak akan adil dalam memutuskan sesuatu. Pemerintah kita pun kadang-kadang harus kita akui tidak adil dalam membagi kue pembangunan di negeri kita yang kita cintai ini. Banyak oknum-oknum di lapangan, para pejabat yang ditugaskan untuk menjalankan fungsi sebagai penegak keadilan dan kebenaran justru berlaku sebaliknya. Bahkan cukup banyak bentuk ketidakadilan yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam beberapa kesempatan mungkin saudaraku, sebahagian dari kita pernah merasa diperlakukan secara tidak adil, entah oleh pemimpin, orang tua kita sendiri, para sahabat, mungkin para hamba-hamba Tuhan, atau oleh orang-orang di sekitar kita. Saat itu mungkin kita merasa bahwa kita sungguh-sungguh diperlakukan dengan tidak adil sehingga kita sangat marah, kecewa, dan berharap keadilan dinyatakan sesegera mungkin. Mungkin juga jangan-jangan kita merasa bahwa Allah juga tidak bertindak adil terhadap kita karena terlalu banyaknya dan beratnya pergumulan, penderitaan, masalah yang sedang kita hadapi. Sementara kita sudah merasa bahwa kita hidup beribadah dengan baik, berdoa dengan sungguh-sungguh, bahkan memberikan persembahan yang begitu banyak kepada gereja dan juga kepada orang lain. Kita merasa akhirnya kecewa, putus asa, khawatir, dan kita jadi bimbang dan salah arah. Saudaraku, dengan tema lakukanlah kebenaran dan keadilan, menunjukkan bahwa melakukan keadilan dan kebenaran itu adalah hal yang sangat mendasar dalam hidup kita hari lepas sehari, baik dalam kehidupan berkeluarga, bergereja, bermasyarakat, dan berbangsa, walaupun dalam prakteknya sering yang terjadi adalah sebaliknya. Adil berarti yang pertama sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Dua, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran. Yang ketiga, sepatutnya tidak sewenang-wenang,
Sementara kata benar artinya yang pertama sesuai, sebagaimana sepatutnya atau seharusnya, betul, tidak salah. Yang kedua, tidak berat sebelah, adil. Ketiga, lurus hatinya. Keempat, dapat dipercaya, cocok sebagaimana sepatutnya. Dan yang kelima, lawan daripada berbohong, berdusta, dan juga tidak ada tipu muslihat, tipu daya, dan tidak ada kepalsuan di dalamnya. Makanya saudaraku, kedua kata sifat ini, keadilan dan kebenaran, saling berkaitan dan sangat dekat satu dengan yang lain. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, melakukan keadilan adalah kesukaan orang benar, tetapi menakutkan bagi orang jahat. Amsal 21 ayat yang ke-15. Bahkan melakukan kebenaran dan keadilan telah dikenan, bahkan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Bandingkan Amsal 21 ayat yang ketiga. Untuk itu, marilah saudaraku, kita perhatikan kebenaran firman Tuhan yang sangat-sangat luar biasa ini. Yang pertama, melakukan keadilan dan kebenaran adalah firman Tuhan. Saudaraku, Allah kita itu benar dan adil. Yang dimaksud dengan adil adalah bertindak benar sesuai dengan standar kebenaran dan ketetapan hukum yang berlaku. Tuhan itu adil, artinya ia akan selalu berlaku benar sesuai prinsip kebenarannya. Keadilan Tuhan adalah sempurna, utuh, tidak bercacat celah. Artinya semua yang Tuhan rencanakan, Tuhan putuskan dan kerjakan selalu berada pada koridor keadilan. Itulah saudaraku, mengapa Allah menghukum orang berdosa dengan maut bahkan ke neraka adalah karena bersumber pada keadilannya. Dan kita manusia memang tidak mampu dan gagal untuk hidup benar dan adil. Oleh karena itulah Allah yang penuh kasih rela mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus sebagai yang orang benar itu, yang tidak pernah melakukan dosa dan tidak pernah berdosa, itu dikorbankan oleh Allah di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan oleh karena kasih karunia-Nya yang luar biasa besarnya itu, kita dapat diperdamaikan dan dibenarkan oleh Allah sendiri. Saudaraku, sebab itulah siapa saja pun kita ini, siapa saja pun orang-orang yang ada di dunia ini yang hidup dalam dosa yang begitu hebat, jika dia percaya, bertobat, dan juga dia ada di dalam Yesus Kristus, pastilah dia sudah dibenarkan oleh Allah. Dan sepatutnya, seharusnya saudaraku, kita yang sudah dibenarkannya itu agar berusaha hidup benar dan hidup adil oleh karena kuasa Roh Kudus. Saudaraku, karena Allah adil dan benar, maka secara tegas saat para pemimpin, para pejabat, raja, dan juga aparatur dan rakyat seluruhnya yang tidak melakukan keadilan dan kebenaran, justru mereka melakukan yang jahat di mata Allah, yakni melakukan pemerasan, menindas orang-orang asing, yatim dan para janda dan orang miskin dengan keras, dan menumpahkan darah orang yang tidak bersalah di tempat ini. Yeremia sebagai nabi Allah memperingatkan mereka dengan firman-Nya dan juga menyampaikan firman Tuhan ini dengan keras. Secara jelas tadi Yeremia mengungkapkan bahwa Allah lah yang berfirman. Demikianlah firman Tuhan. Ada 5 kata disebutkan dalam teks kita hari ini menunjukkan kesungguhan Tuhan dalam memperingatkan
umatnya, baik para pemimpin, para raja, dan juga para pejabat terkait, para pelaku hukum, rakyat, dan kita semua umat Tuhan, agar melakukan keadilan dan kebenaran Tuhan. Saudaraku, tindakan keadilan dan kebenaran sebenarnya selain disukai oleh Allah, juga bukan sesuatu yang sulit untuk kita lakukan. Karena tidak perlu menunggu kita di situ ada banyak analisa atau tafsiran-tafsiran yang berkepanjangan dari berbagai sudut pandang. Karena memang keadilan dan kebenaran itu sangat praktis, mendasar, dan ada di hadapan mata kita. Tidak hanya itu, saudaraku, melakukan kebenaran dan keadilan adalah tanda kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang mengenal Allah, hidup dalam firman-Nya dan sudah dibenarkan oleh Allah. Tetapi sebaliknya, jika kita tidak melakukan keadilan dan kebenaran, justru kita adalah orang-orang yang telah melupakan perjanjian Tuhan Allah kita, dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Bandingkan ayat 9 dan ayat 15 serta ayat yang ke-16. Untuk itu saya mengungkapkan di sini, tidak ada alasan untuk tidak berlaku adil dan benar. Kita harus sungguh-sungguh berusaha melakukan keadilan dan kebenaran. Tidak hanya itu, saudaraku, perhatian Allah, kepedulian Allah terhadap para janda dan juga para anak yatim, ya, selalu diulang dalam kitab Keluaran sampai kepada kitab Yakobus. Hampir ada 40 kali diungkapkan di sana menurut indeks pencarian, yang tentunya juga sering disandingkan dengan orang-orang asing dan orang miskin. Artinya, saudaraku, tidakkah itu menunjukkan sesuatu yang kuat bahwa kelompok-kelompok ini, ya, orang-orang miskin, orang asing, yatim piatu, dan para janda sungguh menjadi kesenangan dan dekat di hati Allah. Dan oleh karenanya, saya percaya, saudaraku, setiap kita yang sungguh-sungguh peduli dan juga memperhatikan serta mengasihi orang-orang yang kecil, orang-orang miskin ini, ya, orang-orang asing, ya, dan juga anak yatim, para janda ini, ya, pasti juga menyenangkan hati Tuhan, sangat-sangat berkenan kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita sungguh-sungguh melakukan kebenaran dan keadilan, karena ini adalah firman Tuhan, menyenangkan hatinya, dan pasti kita akan juga ada bersama dengan hati Allah. Yang kedua, saudaraku, ada berkat jika melakukan keadilan dan kebenaran. Sangat menarik bahwa Allah sangat memperhatikan para pengambil keputusan terhadap keadilan dan kebenaran di seluruh dunia ini, khususnya kita sebagai umat Tuhan. Makanya secara jelas tadi firman Tuhan mengungkapkan, jika kita para pemimpin, para pejabat, aparatur negara, rakyat, dan semua elemen masyarakat menegakkan keadilan dan kebenaran, serta melindungi orang-orang yang lemah, orang asing, anak yatim, para janda, dan orang miskin yang rentan dirugikan oleh pihak lain. Luar biasa, saudara. Saya mau katakan sangat-sangat luar biasa, dan ada berkat-berkat Tuhan yang menanti dan juga melimpahi setiap kita. Firman Tuhan secara jelas mengatakan, sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak-arak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda mereka. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Ayat yang keempat. Artinya, saudaraku, ada keturunan atau anak cucu yang perkasa dan berjaya.
ada kekayaan yang melimpah, kecukupan, kedamaian, sukacita, dan lain-lain sebagainya. Bahkan ada kesembuhan, kemakmuran, juga ada keindahan, rumah-rumah yang bagus, ada panen raya, ada hujan, hutan yang lebat, dan berkat-berkat lain. Firman Tuhan katakan, engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak-puncak Gunung Libanon. Ayat yang ke-6. Gilead, saudaraku, merupakan tanah yang kaya, pusat pengobatan dan kemenyan pada waktu itu, dan tempat yang dikagumi semua orang. Sementara Libanon terkenal karena pohon aras atau cedarnya, karena merupakan bahan bangunan yang terbaik. Dan ini semuanya menggambarkan tanah yang indah, subur, dan sangat luar biasa, dan dipuji-puji orang. Saudaraku, betapa luar biasanya berkat-berkat Tuhan bagi setiap kita, pelaku-pelaku keadilan dan kebenaran Tuhan. Berkat-berkatnya melimpahi kita hingga kekekalan. Dan bukankah ini sebenarnya yang didambakan oleh setiap umat manusia di mana saja dan di seluruh dunia ini? Mari saudaraku, kita doakan, kita perjuangkan, kita suarakan tindakan melakukan keadilan dan kebenaran di dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dan juga dalam berbangsa dan bernegara, dan semua dimanapun kita Tuhan tempatkan. Yang ketiga, saudaraku, ingat juga ada hukuman dan murka Allah bagi yang tidak melakukan keadilan dan kebenaran. Sebaliknya, secara tegas firman Tuhan juga mengungkapkan bahwa ketidakadilan dan ketidakbenaran menimbulkan malapetaka, hukuman yang sangat-sangat mengerikan. Tidak main-main, saudaraku. Dalam ayat yang ke-6, bukan maksud saya, dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8, firman Tuhan secara tegas berkata bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Artinya, saudaraku, benar-benar hancur, tidak berbekas. Keluarga raja pastilah menjadi padang gurun, artinya keturunannya menjadi susah, melarat, bahkan punah. Kota-kota ini menjadi kota yang tidak didiami orang. Artinya semua harta benda, kemewahan, kemakmuran, kehebatan yang ada di kota itu tanpa bekas musnah sama sekali. Karena datangnya, dikatakan sini, para pemusnah. Tidak hanya itu, saudaraku. Terjadi penebangan pohon aras, ketandusan hutan, yang tentunya mengakibatkan kekeringan. Dan itu artinya tanaman juga tidak akan dapat berbuah apa-apa dan tidak bisa tumbuh. Makanya terjadilah kelaparan dan juga kemiskinan. Dan yang paling menyakitkan firman Tuhan ungkapkan di sini adalah adanya orang-orang luar, orang-orang yang tidak mengenal Allah, bangsa lain yang lewat akan mengolok-olok dan akan mempermalukan, bahkan melecehkan umat Tuhan, dan berkata kepada mereka bahwa itu terjadi oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka. Ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Saudaraku, tidak hanya itu. Dalam perjanjian baru, dalam nats bacaan kita tadi, Tuhan Yesus juga mencela dan mengecam orang-orang munafik yang mengabaikan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Berulang kali dalam teks itu dikatakan oleh Tuhan Yesus, celakalah kamu. Artinya, saudaraku, kalian pasti mendapat kesulitan. Artinya, saudara pasti mendapatkan kesusahan dalam hidup Anda
sehari-hari. Saudara, perhatikanlah betapa sangat-sangat mengerikan akan terjadi bagi siapa saja, entah itu para pemimpin hebat, para pejabat yang berkuasa, orang kaya, rakyat jelata, dan semua elemen-elemen masyarakat, jika lalai dan melupakan perjanjian Tuhan, mengabaikan keadilan dan kebenaran, serta menindas para janda, orang miskin, anak yatim, dan juga orang asing, ya. Tanah yang indah, yang subur, adanya kemakmuran, ketenangan, dan keturunan akan apa? Berakhir hancur menjadi hutan belantara, dan kota-kota pun akan menjadi sunyi, tidak berpenghuni, terjadi kekeringan, penandusan, dan kehancuran, tentunya juga kemiskinan. Peringatan yang sangat keras, saudaraku, agar setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan ini sungguh-sungguh mendengarkannya, tidak hanya mendengarkannya, tapi juga bertobat dari ketidakadilan dan juga dari ketidakbenaran. Dan saudaraku, kalau kita perhatikan, dan memang nubuatan ini benar-benar sudah terjadi, persis seperti yang dinubuatkan oleh Yeremia. Karena mereka mengabaikannya, mereka tidak peduli dengan firman Tuhan ini, mereka tidak bertobat. Sehingga apa? Raja dan juga para istrinya dan anak-anaknya, para pejabat dan seluruh rakyat umat Tuhan ditawan ke Babilonia oleh Nebukadnezar II pada tahun 586 sebelum Masehi. Tidak hanya itu, istana dan bait Allah juga diratakan, dihancurkan. Saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, pelajaran apa yang kita petik dari firman Tuhan yang barusan kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, mari kita sadar bahwa Allah yang kita sembah dan kita kenal itu adalah Allah yang adil dan benar. Dia rindu juga kita anak-anaknya yang telah ditebusnya, yang telah dibenarkannya, juga melakukan keadilan dan kebenaran sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Allah, karena kita sudah dibenarkan oleh darahnya yang tercurah di Golgota. Dan tidak hanya itu, saudaraku, kebenaran dan juga keadilan dan kebenaran itu adalah firman Tuhan yang patut kita taati dan lakukan, karena kita pasti dapat melakukannya karena ada kuasa Roh Kudus dalam hidup kita dan penyertaan Tuhan Yesus. Ingatlah bahwa orang-orang miskin selalu ada padamu. Jangan tindas mereka, tetapi mari kita care, peduli, dan berbagi kepada mereka. Yang kedua, ingat ada berkat-berkat Allah yang sangat indah, sangat luar biasa bagi kita, bagi anak cucu kita, bagi rumah, ya. Ada kemakmuran, ada kejayaan, dan juga ada ketenangan, ada kesehatan, ada kesembuhan, sukacita, damai, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, tapi ingat juga, saudaraku, ada hukuman murka Allah yang jelas terhadap orang-orang yang mengabaikan keadilan dan kebenaran, serta yang menindas orang miskin, para janda, orang asing, dan yatim piatu. Terus teranglah, saudaraku, lewat perenungan ini, saya kadang-kadang berpikir dan merenung, jangan-jangan negara Indonesia kita yang tercinta ini sulit makmur dan sudah tertinggal dari negara-negara kecil lainnya. Padahal dulu mereka belajar dari negara kita ini. Jangan-jangan itu terjadi karena para pemimpin, karena para pejabat dari atas sampai ke bawah, ya, para aparatur, para pengambil keputusan, bahkan juga hamba Tuhan, anggota jemaat, bahkan semua banyak rakyat Indonesia ini, ya, mengabaikan ketidakadilan, mengabaikan keadilan dan juga kebenaran. Ya, masih banyak korupsi,
keadilan tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Sehingga baru-baru ini dalam berita TV Metro tanggal 1 Agustus 2021 yang lalu mengungkapkan dalam peristiwa dalam sepekan yang menyoroti tentang COVID-19, di sana diungkapkan adanya bansos yang disunat di atas, dikorupsi, dan tidak seperti yang seharusnya, tidak yang semestinya, sampai kepada yang bersangkutan. Artinya saudaraku, memang benar-benar disunat, benar-benar dikelola oleh mereka, para petugas, bahkan RW juga. Tidak hanya itu saudaraku, tidak hanya itu, untuk meraup untung yang banyak, untuk meraup untung yang tidak sedikit, ada bisnis culas katanya, di mana obat COVID-19 dan tabung oksigen menghilang dari peredaran. Mereka menumpuknya, padahal sangat dibutuhkan orang-orang yang sakit COVID, baik itu yang sedang isolasi mandiri dan juga di rumah sakit. Akibatnya harga melambung tinggi. Tidak hanya itu, tabung damkar untuk kebakaran dirubah menjadi apa? Tabung oksigen. Coba saudara bayangkan, sangat mengerikan, mengakibatkan tidak hanya harga tinggi, tapi juga tidak pas, tidak sesuai, karena tabung untuk kebakaran dirubah menjadi apa? Tabung oksigen untuk menjadi napas. Betapa sangat mengerikan, mengakibatkan apa? Kesengsaraan, mengakibatkan duka yang mendalam, karena makin banyak orang yang diisolasi mandiri, mati, dan juga dikuburkan, dan tidak hanya itu, di rumah sakit juga. Saudaraku, mari kita bergandengan tangan berdoa untuk para pemimpin kita, para pejabat terkait, semua pengambil keputusan di negara kita ini, di seluruh dunia ini, semua elemen masyarakat sampai kepada yang terbawah. Untuk apa? Mau bertobat, juga mau melakukan keadilan dan kebenaran, care, mau peduli, berbagi kepada yang sangat membutuhkan, agar apa? Berkat Allah yang sangat luar biasa itu menjadi bagian keluarga kita, keturunan kita, menjadi bagian bangsa dan negara kita, lingkungan kita, dan gereja kita. Saya percaya kita yang sudah ada di dalam Yesus Kristus tidak hanya diberkati Tuhan di dunia ini, tapi pasti sekali lagi orang yang ada percaya di dalam Yesus Kristus pasti memperoleh kehidupan yang kekal di sorga. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.